baru 1 tahun. Hari Mm-mm. ini di intermediate. Mm-mm. Terus dia itu pengennya kalau bisa cari majikan. Mm-mm. Kalau bisa ke Makassar, kalau nggak bisa pulang Indonesia nggak apa-apa. Tapi katanya agennya itu bayarnya mahal, harus pulang ke Indonesia gitu. Bayar apa yang mahal? Apa nggak tahu? Anaknya suruh telepon saya, suruh konferen. Oh begitu. Mm-mm. Ini tapi kalau mbaknya bisa bantu, ini masalahnya gini, apa ya? Ini kan jaga bobo, terus dituduh nyuri, tapi hari ini sebelum pergi dia aku udah suruh poking. Ada polisi lah ngecek kayak gitu. Terus ini udah diantar ke agen. Terbukti nggak dia Terus mencuri? katanya nggak ada. Malah notisnya katanya neneknya nggak butuh kayak gitu. Tapi intinya agennya itu kok macam nggak mau proses yang baru kayak gitu. Terus kalau mau minta tolong mbak, mungkin prosesnya bagaimana? Suruh telepon dulu saya harus tahu storynya dia kayak gitu loh, bukan curah cari majikan kayak gitu kan. Masalahnya sekarang dia baru pertama kali di Hong Kong kayak gitu kan. Saya harus tahu kronologi ceritanya itu bagaimana kayak gitu. Pelan-pelan ngurusi seperti ini tuh nggak boleh gerusa-gerusu. Masalahnya kan jangka panjang 2 tahun kalau dapat majikan gitu kan. Iya. Siapa bisa ditelepon nggak saudaranya konferen? Bentar, coba. Atau masih dia di agent? Kalau di agent kan masih sibuk. Masih di agent mbak. Nah, nanti... Ini aja aku cuma SMS, nggak bisa telepon. Oke, ya nanti kalau dia sudah settle, kalau memang mau diskusi, cerita dulu kayak gitu. Jadi kalau kita sudah nemu titik terangnya, apakah dalam bentuk bahasa mbaknya ini udah nyambung untuk komunikasi kantonis kayak gitu kan. Nah, otomatis pekerjaan di Hong Kong ini kan pertama yang paling penting itu adalah komunikasi. Terus mbaknya ini kalau ibaratnya kan orangnya bagaimana, happy atau memang pendiam atau bagaimana, karakter itu kan juga harus kita tahu dulu toh mbak. Kayak gitu. Jadi nggak asal angger untuk proses, apalagi dia non kan, baru pertama kali ke Hong Kong toh. Iya, masih muda, umur 22. Nah makanya kalau nggak siap mental ya seperti ini. Makanya sekarang ini karena mungkin gemblengannya PT nggak seperti zaman dulu. Zaman dulu di PT sama sekarang Soro kan banget. beda jauh. Makanya Soro ndok PT kerasan tahes di Hong Kong. Iya bener. Iya nggak? Aku dulu 4 bulan 6 bulan. Iya, tapi di sini ya lapas. Tahes kan. Anak sekarang di PT make up semuanya dibakar, itu wis komplain. Makan nggak ada yang enak-enak, cuma ada iwak asin aja wis komplain kayak gitu kan. Nah itu zaman now kayak gitu loh. Jadi mentalnya kan belum bisa kuat. Makanya kalau aku ngomong itu ya sedikit banyak aku pasti agak sedikit tegas, terus paling tidak menyalahkan dia, tapi paling tidak aku harus inilah Hong Kong. Jadi kita harus siap menghadapi segala sesuatu kondisi rumah majikan kayak gitu ya. Kalau nggak siap ya jangan ke Hong Kong. Ngerepot nih sopo sih, ngerepot nih sing proses, ngerepot nih majikan, ngerepot nih dulure kayak gitu loh. Iya. Ojo peh gajiane tok karo libure sing dipikir. Saat kondisi di rumah majikan itu seperti apa gitu loh. Ya enggak? Kalau majikan mah sebajek. Jadi kita harus benar-benar menata mental dia, menyiapkan untuk kerja lagi di Hong Kong kayak gitu. Domisilinya mana toh? Adik Cungkuan O. Cungkuan O. Indonesianya? Ponorogo, Jawa Timur. Ponorogo, oke. Kalau nanti dia proses nunggu visa tuh paling tidak nggak bisa dia pulang di rumah enak-enakan, itu nggak bisa, harus digembleng. Iya. Fisiknya tuh harus disiapkan, mental fisik kayak gitu. Wes kalau kita kerja nggak dibayar tuh kayak apa untuk PT. Jadi kalau nyampe ke Hong Kong itu ben ngati-ngati kayak gitu kan. Jadi paling tidak kayak suruh ke BLK kayak gitu ya. Jadi ke BLK itu kan otomatis kerja nggak dibayar tuh, ya nggak? Disuruh sana dulu sini. Dia juga di PT. Ini di sini badannya habis mbak, masuk sini badannya gendut.
Sekarang tinggal 52, anaknya tuh tinggi. Gitu. Alhamdulillah. Karena ini kan pelit. Alhamdulillah diet alami. Semua itu tidak ada persoalan. Masuk ke Hongkong harus siap resiko. Pelit nggak pelit itu adalah kondisi rumah majikan kita. Yang penting kalau kita bisa komunikasi yang baik dengan majikan, ya enggak. Terus yang kedua kita bisa mengambil hati majikan. Semuanya itu bisa diatasi. Mana sih majikan Hongkong yang nggak pelit? Semua hampir masuk rumah majikan itu pasti pelit. Kita kan baru sama. Nah makanya nggak bisa kita menyalahkan majikan Hongkong. Yang harus kita siapkan introspeksi diri. Kita bisa nggak masuk ke rumah orang baru, apalagi beda negara, beda bahasa, beda kebiasaan, kayak gitu loh. Nah nanti kalau seandainya dia mau serius mau, kalau aku nanti pulang tak suruh ke rumahku lah. Tak coba dia bagaimana dia bisa kerja apa enggak, orangnya bagaimana, pagi itu senyum apa enggak, menyapa apa enggak, kalau kita marah-marah itu bagaimana menghadapinya, kayak gitu ya enggak. Nah itu adalah ujian mental juga, persiapan kerja. Enggak asal angger-angger digendong-gendong terus dapat gaji, didulang-dulang terus dapat gaji ya. Itu mah palsu kalau Hongkong harus seperti itu. Iya, makanya aku nggak menyalahkan majikan bilangnya pelit, mbaknya kurus kayak gitu. Makanya aku harus tahu mbaknya ini seperti apa kok bisa sampai dari badan gemuk nyampe ke kurus. Oke lah majikan Hongkong kenyeh, oke lah majikan Hongkong cerewet, oke lah majikan Hongkong kerja nonstop. Cuma dikukus. Apa? Terus semua dibatas. Semua masakan itu cuma dikukus. Bagus. Terus makan itu jam 5:30 udah makan malam. Setelah itu nggak makan. Terus namanya orang Thai ya pelit kayak gitu loh. Terus di situ kan nggak ada gas mbak, semuanya di steam kayak jadinya kan anakku ini kaget. Berarti kan harus umur panjang, berarti diajari dan dia nggak siap. Harusnya mintanya goreng-gorengan, kental seng bumbu santan, maunya kan seperti itu mulutnya. Jadi kalau kita masuk ke mulut terbiasanya kayak gitu jadinya kaget badannya kaget. Kalau sebenarnya dia nggak pernah komplain, cuma diem gitu aja. Ini anaknya baru belum bisa ngomong banget. Ini anaknya sampean. Anaknya mbakku. Anaknya Mbak E. Kalau aku ngomong nanti tak kasarin sampean sakit hati apa enggak? Ya enggak, kan dia yang denger, bukan aku yang denger. Loh. Gak apa-apa, Long maksudnya tujuannya kan positif dia biar lebih kuat lah mentalnya. Takutnya gini loh Mbak. Sak repotan kalau kita nolongin, kadang ngomongin di sini ada saudaranya, ada salah satu keluarganya kayak gitu kan. Kowe iki sapa kok nyeneni anakku? Kowe iki sapa kok nyeneni ponakanku kayak gitu kan. Nah, repotnya kan mbek situ. Dari dia kok dulu. Nah, makanya yang disebutkan itu yang diomongkan yang soro-soronya kayak gitu loh. Jadi dia merasa hal yang seperti itu nggak sendiri, banyak. Gitu. Nggak apa-apa, nanti kalau dia sudah longgar, suruh dia banyak istighfar, sabar, nerimo, kayak gitu ya. Emang kenyataannya seperti ini buat pelajaran dan pengalaman. Kalau dia udah settle kayak gitu, posisinya udah tenang, suruh telepon saya. Kalau pas sekarang di luar, suruh nemui saya kayak gitu. Mbak E alamatnya mana? Saya di Kos WB. Nah, ini besok kan aku juga libur, dia juga libur. Kalau anu kan kok aku antar ke kantor atau gimana? Saya di rumah, saya nggak pernah ngantor, Mbak. Oke, makanya ke tempatnya Mbak E kayak gitu. Siap. Datang aja ke rumah saya, nanti cerita banyak kali lebar kayak gitu kan. Nah biar enak ceritanya seperti apa kayak gitu. Jadi kita dengarkan dulu, baru nanti kita kasih masukan kayak gitu. Yang penting dia selalu tenang. Tapi alamatnya Mbak E mana? Nyampe Kos WB exit C. Dari exit C sampai nanti dekatnya kan ada Baleno. Kalau udah di depan Baleno telepon kayak gitu, biar nanti kita kasih tahu arah-arahnya gitu ya. XC Baleno, oke. Iya, pokoknya XC sampean belok kiri dikit kayak gitu kan, ada perempatan jual koran kan, nah itu depannya ada Baleno. Nanti pokoknya jalan-jalannya Baleno itu, sampai nyebrang di depan Baleno, nanti telepon saya, nanti kita kasih tahu lagi kayak gitu ya. Oke, makasih Mbak ya. Semangat selalu Mbak, matur suwun sangat, mudah-mudahan adiknya ada jalan ya. Iya, makasih. Oke, suwun yuk, makasih yuk, bye-bye. Bye-bye. Oke teman-teman, ini bulenya telepon ngasih tahu kalau ponakane ya, anaknya dari kakaknya itu nyampe Hongkong umur 22 tahun pertama kali, terus
kena mental. Badannya yang dulunya gemuk sekarang jadi langsing kayak gitu ya. Karena makan yang dimakan itu adalah kukus-kukusan. Jadi semuanya serba kukus, tidak ada minyak yang masuk ke dalam tubuh. Akhirnya langsing kayak gitu. Sebenarnya itu sangat bagus sekali loh. Karena pola makan yang seperti itu adalah pola makan yang sehat. Pola makan yang biasanya kita konsumsi goreng-gorengan, terus habis itu santan-santanan sing enak-enak itu menimbulkan banyak penyakit. Kenapa ya di Hong Kong itu kok usianya nenek-nenek itu masih usia 60-70 itu masih jalannya bergas kayak gitu ya. Kadang ada yang lari-lari di lapangan Victoria kalau aku jalan itu. Nah, itu umurnya udah kakek-kakek nenek-nenek itu masih bisa untuk nari kayak gitu kan, olahraga kayak gitu. Nah, karena apa ya, dari pola makan juga kayak gitu loh. Jadi kenapa kita yang di Indonesia ya umurnya 50-60 itu wis kena asam urat, kolesterol, diabetes ya karena tidak mengatur pola makan kayak gitu loh. Siang, pagi, malam semua serba nasi. Terus menunya apa? Blendrang, tewel, kalau enggak itu enak titik rendang, wes pokoknya macem-macem lah kayak gitu ya. Itu sebenarnya makanan-makanan yang kurang sehat. Jadi siapapun teman-teman, khusus yang masih baru ya, harus membiasakan kalau kita sudah di PT atau kita nunggu visa di Indonesia, pastikan kita membiasakan pagi sarapan telur, roti, terus kopi, wes dijajal. Kalau nggak minum kopi ya taruhlah energen kayak gitu ya. Mulai dari bangun pagi jam 5 itu nanti kita makan siang, baru kita bisa masuk nasi itu jam 12, nasi atau mie. Hidup sederhana, nggak usah yang mau mewah, harus ada tempe, tahu, telur, sebarang kayak gitu ya. Wes pokoknya ya cuma nasi atau mie sama telur, atau nasi sama telur, terus kasih sambal, terus sama sayur sedikit, itu digodok sayurnya kayak gitu ya. Terus sampean makan kayak gitu, dibiasakan seperti itu. Terus nanti biasa lagi sampai nggak makan lagi, malam itu sampai makan yang sedikit kayak gitu ya. Jadi kalau pas kita makan itu kadang sama majikan, kalau pas ketemu ada steam fish, kita dapat buntutnya atau kepalanya, siap menerima apa enggak kayak gitu lah ya. Ini adalah majikan Hong Kong, jadi toleransinya kita nggak usah komplain, harus siap menerima kehidupan majikan yang pada kenyataannya biasanya makannya seperti itu, dikukus, darling, dikukus, enak toh. Nah, coba kamu bikin makanan dikukus. Oke, itu ada kukus rica-rica. Biar nggak blender gitu. Kukus rica-rica, terong dikukus enak darling, sambal bawang. Tapi ngentek ada sego terus bijal. Iya kan? Saya nggak paham. Semuanya bisa dinikmati teman-teman. Karena apa? Karena dia masih baru, belum bisa komunikasi yang baik dan benar dengan majikan. Makanya di sini sebenarnya kita tuh harus benar-benar bisa untuk komunikasi yang baik dan benar sama majikan. Supaya apa? Di saat kita mengalami kendala-kendala yang masa transisi adaptasi seperti ini, biar tidak kesulitan kayak gitu ya. Ngepek hati aja wis. Majikaku kok ngene, majikaku kok jahat, majikaku kok pelit, lah. Terus piye kalau kita pengen finish kayak gitu loh, pasti abot. Kerja ikhlas insya Allah berkah kayak gitu ya. Kalau kita kerjanya grundel, insya Allah pasti nggak akan nyampe ke finish kontrak kayak gitu loh ya. Wes pokoknya teman-teman yang ingin berjuang di Hong Kong, pikir 2 kali. Kalau udah niat ingsun mantep, wes bismillah, harus finish. Setiap masalah pasti ada solusi, jalan keluarnya kayak gitu ya. Oke, sudah mendengarkan dan see you in the next video. Bye.